طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita akan membacakan kitab As-Sunnah, ya, yang berisikan himpunan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh salah seorang ulama, yakni Al-Imam Abu Dawud Ibn Ash'ath Sulaiman As-Sijistani Al-Hambali, yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Beliau, ya, di antara karya beliau adalah yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan para ahlul ilm, ini Sunan Abi Dawud. Ini merupakan kitab-kitab, ya, yang penting, ya, kitab yang penting. Di antaranya juga ada Sahih Bukhari, Muslim, ya, Sunan An-Nasa'i, ya, kitab-kitab hadis, dan di antaranya adalah Sunan Abi Dawud. Alhamdulillah, ya, kita akan membacakan dari kitab beliau, yakni kitab As-Sunnah, ya, kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ini merupakan kitab yang penting, ya, karena berisikan tentang hadis-hadis akidah yang menyangkut perihal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini merupakan kitab yang ke-39 di dalam sunan beliau, Sunan Abi Dawud, ya, yakni Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn Ash'ath As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan juga bahwasanya beliau merupakan murid dari salah seorang ulama Ahlus Sunnah, ya, ulama imam di dalam madhab, ya, yakni beliau adalah murid dari Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an, ya, beliau adalah murid dari Imam Ahmad. Maka, ya, barakallahu fiik, kitab As-Sunnah ini merupakan kitab yang sangat penting, ya. Bersamaan dengan itu juga kitab ini mirip, ya, barakallahu fikum, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud ini mirip sebagaimana kitab-kitab lainnya, di antaranya kitab Tauhid di dalam Sahih Bukhari, ya. Dan juga Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau merupakan murid dari Imam Ahmad, ya. Al-Imam Bukhari merupakan murid dari Imam Ahmad, ya. Dan bahwasanya di dalam kitab-kitab para ulama, ya, itu mencakupkan akidah yang menjadi suatu prioritas, ya, di dalam kitab-kitab yang mereka tulis, ya, kitab-kitab yang mereka tulis. Dan di antaranya mereka mengumpulkan hadis-hadis akidah, ya, hadis-hadis akidah, ya, di antaranya sebagaimana yang di dalam Sunan Abi Dawud yang akan kita baca insyaallah ta'ala. Dan di antara murid-murid Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala
Itu diantaranya adalah yang masyhur, yaitu Al-Imam Al-Ajuri, penulis kitab Asy-Syariah, ya, yang di dalamnya terdapat himpunan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalamnya juga, di dalam kitab Asy-Syariah milik murid Imam Abu Daud, yakni Al-Imam Al-Ajuri, itu terhimpun, ya, pujian-pujian, ya, bahkan dikutip dari kutipan Ibnu Abi Daud, anak dari Imam Abu Daud sendiri, ya. Dan ditutup kitab Asy-Syariah itu dengan hay'ah qasidah dari Ibnu Abi Daud yang ditulis oleh putra Imam Abu Daud yang dikenal dengan Abdullah Ibnu Abi Daud, ya. Dan sekarang insyaallah taala kita akan memasuki, ya, halaman pertama, itu halaman 5. Insyaallah kita akan baca, yakni awwalu kitabis sunnah, awalan babu syarhi sunnah, atau al-awwalu babu syarhi sunnah. Ini merupakan kitab As-Sunnah milik Imam Abu Dawud, ya, yang mereka para ulama itu menamakan akidah di antaranya terkadang As-Sunnah. Dan As-Sunnah di sini maknanya adalah akidah. Di antaranya juga semisal Imam Ahmad sendiri, beliau menulis kitab himpunan akidah Ahlu Sunnah yang dinamakan dengan Usul Sunnah. Pun demikian dengan Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, beliau menulis Syarhus Sunnah. Lalu ada juga di antaranya anak dari Imam Ahmad, yakni Abdullah ibn Imam Ahmad, dia menulis kitab As-Sunnah, ya, kitab As-Sunnah li Abdillah. Ya, ini kitab yang sangat bagus, ya, kitab yang barakallahu fikum, yang menghimpun akidah Ahlus Sunnah, ya, dengan sanad yang, ya, sahih, ya, asar-asar para sahabat dan atba'ut tabi'in. Ya, di antaranya kitab As-Sunnah li Abdillah milik anak Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi makna As-Sunnah di sini adalah thariqah, ya. Makna As-Sunnah adalah at-thariqah, ya. Maksudnya adalah at-tariqah allati kana 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, ya, ai fil aqidah, yakni minad din, ya. Sebuah jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya, ya. Maksudnya adalah akidah, minad din. Dan yang akan kita baca ini, ya, Syarhus Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau menulis dengan sanad, ya, beliau menulis dengan sanad dan ada takhrijnya, ya. Sebagaimana di sini takhrij Al-Arnaud beserta, ya, kawan-kawan beliau yang ma'ruf di dalam permasalahan takhrij al-hadis. Seperti itu. Sunnah di dalam istilah para ulama mutaqaddimin, ya, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang berada di generasi terdahulu, ya, dari kalangan para salaf. Mereka menamai sunnah, ya, barakallahu fikum, ya, itu menyangkut permasalahan al-iman, ya, al-aqidah. As-sunnah bagi mereka maknanya adalah iman, atau boleh jadi juga, ya, bisa juga dinamakan at-tauhid, ya, sebagaimana istilah kita hari ini, yakni at-tauhid, ya, asy-syariah, aqidah, i'tiqad, ya, ini semua maknanya sama, ya. As-sunnah bermakna, ya, aqidah, at-tauhid, ya, asy-syariah, ya, i'tiqad dan seterusnya. Makanya para ulama, ya, para ulama mutaqaddimin, mereka menulis akidah dengan judul sunnah, ya. Sebagaimana tadi Abdullah anak Imam Ahmad, beliau menulis As-Sunnah, ya, memiliki buku, memiliki karya As-Sunnah.
Lalu Al-Imam Al-Khalal juga sama. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali, dia memiliki kitab namanya Syarhus Sunnah, ya. Masya Allah. Lalu juga ada kitab Tauhid, kitab khusus dalam sahihnya Al-Bukhari, ya, yang menyangkut akidah. Ya, lalu Al-Imam Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i, ya, beliau memiliki kitab Tauhid, ya, memiliki kitab Tauhid. Bahkan kitab tauhidnya beliau dianggap syirik oleh musuh-musuh dakwah Islam, ya, dari kalangan orang yang menyimpang, ya. Masallallahu alaihi. Ya, Al-Imam, ya, Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i memiliki kitab Tauhid. Lalu Al-Imam, ya, Ibnu Mandah memiliki kitab Al-Iman, dan juga As-Sunnah Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki, ya. Kemudian Ibnu Battah Al-Hambali, Asy-Syari'ah milik Al-Ajuri, Asy-Syafi'i, Al-I'tiqad milik Imam Al-Lalaka'i As-Syafi'i, ya. Dan juga kitab As-Sunnah milik Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Lalu juga Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis, ya, milik Imam As-Sabuni atau As-Sabuni, ya, Asy-Syafi'i, ya. Maka ini semua adalah istilah, ya, yang semakna maknanya dan yang artinya adalah akidah, ya. Semuanya adalah bermakna akidah, ya. Lalu juga sebagaimana yang dikenal akidah Ar-Raziyain, ya, ini akidahnya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, dan masih banyak lagi, ya, dan masih banyak lagi, ya. Maka di antaranya akan kita baca insyaallah taala, yakni dari kitab As-Sunnah, ya, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Taib, kita masuk, ya, dalam hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Qala al-Imam Abu Dawud haddatsana Wahab bin Bakiyah an Khalid, ya, yakni Khalid ibn Abdullah, ya, Al-Wasiti. Lalu an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sanad Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali, beliau sampai kepada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iftaraqatil yahudu ala ihda aw isnatain wa sab'ina firqatan, ya, wa tafarraqatin nasara ala ihda aw isnatain wa sab'ina firqatan, wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Ya, hadis dari Nabi SAW, ya, dia mengatakan bahwasanya kelompok Yahudi, ya, telah terpecah, ya, menjadi 71 atau 72 kelompok, ya. Ya, firqah, ya. Fa di sini, fa-nya di kasrah. Fa di sini, fa-nya di kasrah, ya. Ya. Maka ini maknanya perpecahan, ya. Ya, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya iftaraqati al-yahudu ala ihda aw isnatain wa sab'ina firqah. Begitupun dengan kaum Nasrani, ya, wa tafarraqatin nasara ala ihda aw isnatain wa sab'ina firqatan. Ini keduanya, ya, perhatikan barakallahu fikum, eh,
merupakan ya ini iftaraq di sini, perpecahan di sini ya. Ini Nabi SAW menggunakan fi'lun madhi ya, fi'il madhi menandakan bahasanya kedua kelompok dari eh, kedua agama ini, Yahudi dan Nasrani, mereka telah berpecah sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sejak zaman Nabi SAW, ya, sehingga beliau menggunakan fi'il madhi, artinya telah lampau atau telah terjadi. Lalu ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan kondisi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggunakan ya fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari, ya, menandakan istiqbal akan datang, ya, istiqbal akan datang. Itu menandakan bahwasanya ketika umat Muhammad SAW itu belum terjadi perpecahan di masa Nabi SAW. Artinya di masa Nabi SAW tidak ada perpecahan di tengah-tengah umat kaum muslimin, ya. Bahkan sampai di masanya Abu Bakar radhiyallahu an, ya, Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga Utsman ibn Affan, ya. Maksudnya Umar, ya, Abu Bakar, Umar sampai Utsman, ya. Itu tidak ada yang namanya perselisihan, perpecahan di tengah-tengah internal kaum muslimin, ya. Ini tidak ada sama sekali. Perpecahan itu baru terjadi di masa-masa akhir kepemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ya, 12 tahun kepemimpinan itu terjadi, ya, sebuah kekacauan itu di akhir kepemimpinannya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Bahkan baru muncul juga di masanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu muncul Khawarij, ya. Nasallallahu alaihi. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ini sanad sahih, ya, ini sanadnya sahih, ya. Bahwasanya Nabi SAW memberikan kabar kepada kita, ya, tentang perpecahan kaum-kaum sebelumnya, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadi 71 dan 72 golongan. Artinya bahwasanya, ya, agama lain pun memiliki perpecahan, ya. Lalu beliau sampaikan di akhirnya, ya, wa taftariqu ummati ala 73 firqah, ya, fa-nya di kasrah. Dan akan terjadi kepada umatku perpecahan yang menyebabkan dari perpecahan itu kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan. Nasallallahu alaihi. Dan yang dimaksud di sini yang perlu digarisbawahi, umat, ya, umat di sini, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya adalah umat Islam, ya. Umat yang dimaksud di sini adalah umat ijabah, ya, umat ijabah. Dan umat ijabah itu terbagi menjadi dua. Umat di sini yang dimaksud Nabi SAW adalah umat beliau, ya, yang masih bagian dari kaum muslimin. Adapun umat dakwah, ya, yang termasuk bagian dari umat ijabah adalah di luar dari kaum muslimin itu sendiri, ya. Artinya mereka menisbatkan kepada Islam tapi mereka bukan Islam, ya. Dan mereka kelompok kufar, ya, kelompok kufur, ya, ala ghairil Islam, ya, kharaja minal millah. Jadi maksud di sini oleh Nabi SAW adalah umat ijabah, yakni umat Islam, ya. Tetapi mereka memiliki kesesatan sehingganya mereka digolongkan ke dalam ahlun nar, ya, ke dalam neraka jahanam. Makanya dari 73 golongan ini hanya satu yang dimasukkan ke dalam surga,
Ini perhatian untuk kita mempelajari serta mencari tahu siapakah golongan yang selamat itu. Yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah, ya, atau at-taifah al-mansurah, ya. Dan menjauhi daripada golongan-golongan yang menyimpang tadi. Jadi inilah hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali terkait, ya, perpecahan kaum muslimin dan umat-umat sebelumnya, ya, dengan sanad yang sahih, ya. Kemudian barakallahu fikum, ya, kita masuk ke halaman selanjutnya dari hadis yang kedua. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Yahya ibn Faris, ya. Al-Imam Abu Dawud, ya, beliau meriwayatkan dari guru beliau, ya, karena memang beliau adalah murid dari Imam Ahmad. Ya, beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad, hadatsana Ahmad ibn Hanbal, ya. Dan Ahmad ibn Hanbal itu merupakan guru dari Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali. Hadatsana Abul Mughirah, hadatsana Safwan, ya. Abul Mughirah adalah uh, Abdul Qudus, ya, Al-Khawlani, ya, Abdul Mughirah, ya. Kemudian hadatsana Umar bin Utsman, hadatsana Baqiyah, ini Baqiyah yang tadi yang kita baca di hadis pertama. Hadatsani Safwan, qol hadatsani Azhar bin Abdullah, ya, ya. Azhar bin Abdullah Al-Harrazi an Abi Amr, dari Abi Amr Al-Hauzani, ya. Abu Amr adalah Luhai bin Himyar, ya. Abu Amr adalah Luhai bin Himyar. Dan Sofwan, ya, Sofwan tadi, ya, Ibnu Amr As-Saksaki, ya. Ini kita takhrij hadisnya, mencari nama-nama para perawi. Jadi ini hadisnya mirip riwayat dengan riwayat yang pertama yang telah kita baca tadi, ya. Taftariqu ummati, perpecahan umatku menjadi 73 golongan. Hingga sampai kepada An Muawiyah ibni Abi Sufyan, ya. Sampai kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan yang merupakan dari ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Hindun, ya, itu menjadi istri Nabi, saudara perempuannya Muawiyah, ya, menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam ketika Fathu Mekah, ya, menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qama fina faqal ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Faqal ala inna man qablakum min ahlil kitabi, ya, ini ahli kitab di sini merupakan celaan kepada mereka, ya, celaan kepada mereka, bukan merupakan sebuah kebanggaan, ya. Katanya mereka, ya, dinamakan ahlu kitab
akan tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Ya, mereka orang-orang yang memiliki pendidikan, memiliki kitab, ya, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan bahkan mereka mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini celaan kepada mereka. Min ahli kitab, ya, iftaraku ala sintain wa sab'ina millah, ya, sab'ina millah. Dan milah di sini maksudnya adalah terkadang bermakna firqah yang tadi kita sebutkan, ya. Terkadang bermakna firqah dan juga terkadang bermakna din, ya, agama, ya. Wa inna hadhil millata sataftariqu ala salasin wa sab'in, ya. Dan Nabi SAW di sini menggunakan mudhari lagi, ya, fi'il mudhari menandakan akan datang, akan terjadi, ya, saufa bermakna saufa, ya, bahkan dengan sin setelahnya fi'il mudhari ditambahkan dengan sin menandakan akan datang, jelas, ya. Sintanin musab'una finnar, ya, 72-nya berada di dalam neraka jahanam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa wahidatun fil jannah. Dan yang satu kelompok ini mereka ini masuk ke surga, ya. Wahidatun fil jannati, ya. Ya. Dan ini, ya, bermakna al-jamaah di sini adalah golongan yang dimaksudkan oleh Nabi adalah firqatun najiyah itu sendiri atau Taifah al-mansurah. Ini wajib untuk kita mengetahuinya, ya, mencari tahu golongan yang satu ini, ya, sehingganya kita bisa, ya, menjauhi dari golongan 72 ini yang diancam finnar dengan api neraka jahanam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini, ya, merupakan bentuk, ya, perhatian kita sebagai ahli sunnah untuk mencari mana al-jamaah, ya, al-jamaah yang sebenarnya. Bahkan para ulama menjelaskan al-jamaah itu eh, adalah meskipun engkau sendiri di atas kebenaran, itulah mana al-jamaah. Ini juga, ya, kalau ditanyakan mana dalilnya untuk, ya, mengikuti kepada ahlu sunnah, ya, kepada al-jamaah, ya, dalilnya ada surat An-Nisa, ya, wa may yusakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla ma nusallihi jahannam wa sa'at masira. Ya, barang siapa yang menyelisihi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas kebenaran baginya al-haq, ya, dan dia lebih memilih mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman dari kalangan ahli sunnah, maka Allah biarkan mereka itu di dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, ya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu saat masiro, seburuk-buruk tempat kembali. Nasallahu alaihi. Ya. Makanya hadis ini, ya, sangat penting untuk kita mengetahui bahwasanya kaum muslimin ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang dimasukkan ke dalam surga dan yang 72-nya dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dan ini perhatian bahwasanya, ya, yang dimaksud di sini bukanlah kelompok-kelompok yang tiga ini, 72 ini merupakan masih bagian daripada kaum muslimin.
hanya saja mereka itu sesat, ya, mereka sesat sehingga diancam dengan api neraka. Berbeda dengan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Asy'ariyah, Maturidiyah merupakan bagian dari Ahlussunnah karena di antara syubhat mereka itu Al-Asy'ariyah ini memiliki banyak kesamaan, ya. Ini syubhat yang, ya, luar biasa, ya. Bahwasanya kelompok-kelompok sesat dan kufar sekalipun, ya, itu juga memiliki banyak kesamaan dengan Ahlus Sunnah. Apakah dia dinamakan Ahlus Sunnah? Ya. Bahkan ada yang mereka itu sepakat bahwasanya Al-Asy'ariyah sesat. Sehingganya orang-orang awam, ya, nasallahu salamal afiyah, itu mereka tertipu dengan kata sesat ini. Makanya kalau dikatakan Al-Asy'ariyah itu adalah kelompok sesat, barakallahu fikum, maka konsekuensinya adalah mereka adalah kaum muslimin yang diancam dengan neraka. Akan tetapi Al-Asy'ariyah bukanlah kelompok sesat, tapi merupakan kelompok kafir, ya. Al-Asy'ariyah ini merupakan bagian dari Jahmiyah, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika sahabat Ibnu Mubarak ditanya, ya, tentang Jahmiyah, dikatakan kepada beliau, wa amal Jahmiyah, setelah beliau ditanyakan tentang perihal kelompok-kelompok besar yang sesat, lalu ditanyakan wa amal Jahmiyah, maka beliau mengatakan apa? Ya, bi anna ulaika laisu min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jahmiyah bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ijma' para ulama tentang kekafiran Jahmiyah, tentang kekafiran Jahmiyah. Dan para ulama telah menuliskan di dalam banyak kitab-kitab mereka tentang sifat-sifat, ya, pemikiran daripada akidah Jahmiyah. Dan ini mewariskan kepada akidahnya Al-Asy'ariyah secara tidak langsung. Ya, mereka menafikan sifat-sifat Allah karena ingin mensucikan Allah dari sifat jism. Ya, sehingganya mereka sendiri yang terjatuh ke dalam tajsim dan menuduh Ahlussunnah sebagai mujassimah. Ini batil. Ya, adapun akidah Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang datang, yang dikabarkan oleh Allah sendiri dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama Ahlus Sunnah dari kalangan para sahabat, ya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Berbeda dengan Mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kekafiran. Akan tapi akidah Ahlus Sunnah menyandarkan apa yang disifatkan kepada Allah sebagaimana mestinya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bila kaif, tanpa harus bagaimana-bagaimana, ya, tanpa harus dipertanyakan, tanpa harus ini dan itu, ya. Datang dalil yang sahih, yang subut, yang qat'i, kita sami'na wa ata'na dengan kabar tersebut. Allah memiliki wajah, Allah itu turun, ya, ke langit dunia di sepertiga malam, Allah memiliki betis, ya, Allah apa dapat dilihat di hari kiamat, ya, sebagaimana kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan di bulan purnama di tengah malam, ya. Allah memiliki tangan kanan yang akan melipat nanti manusia dan seluruh bumi ini, seluruh ciptaannya dengan tangan kanannya ketika hari kiamat. Allah memiliki betis dan sebagainya. Allah datang dengan dalil-dalil yang jelas tanpa kita harus mentaktil, mentakwil, ya, atau membagaimanakan dengan takyif, ya. Kita mendengar dan taat dari apa yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga dari lisan Nabi-Nya dalam hadis Nabi SAW, hadis-hadis sahih, ya. Allah itu berada di atas langit, ya, istiwa di atas arash, ya. Sedangkan Al-Asy'ariyah menafikan itu semua. Mereka mentakwil, ya. Dan ini keliru kalau dikatakan Al-Asy'ariyah ini merupakan kelompok sesat. Al-Asy'ariyah bukan kelompok sesat, tapi Al-Asy'ariyah itu adalah kelompok kafir. Ya, mereka adalah kufar, bukan kaum muslimin. Ya, mereka adalah Jahmiyah, ya. Lalu juga ada tambahan dari, ya,
wa hiyal jamaah zada Ibnu Yahya wa Amru fi hadisihima. Ya, ini Yahya ya merupakan gurunya Al-Imam Abu Daud ya, As-Sistani Al-Hambali. Ini diriwayatkan dari dua guru beliau. Jadi hadis ini ya selain dari Muawiyah ada juga hadis tambahan dari yang diriwayatkan dari eh, guru beliau Al-Imam Abu Daud yakni Yahya dan juga Amr ya, Amr bin Utsman yang juga merupakan guru Al-Imam Abu Daud As-Sijistani Al-Hambali. Yang meriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Yahya dan juga Imam Amr ibn Utsman. Ya, dari tiga guru beliau. Ya. Lalu wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun ya. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalbu li sahibihi ya. Waqal Amr al-kalbu bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu ya. Kata guru beliau ya, hadis ini akan datang juga nanti pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok ya, segolongan orang ya barakallahu fikum ya, sekelompok orang ini yang mereka datang mengalir sebagaimana eh, apa namanya penyakit pada anjing gila ya. Ini adalah kelompok ahlul ahwa ya. Ahlul ahwa di sini adalah ahlul bid'ah ya, ahlul bid'ah ya. Tapi bid'ahnya ini bukan bid'ah yang i'tiqad, bukan bid'ah yang apa namanya usul dalam permasalahan din ya, apalagi bid'ah mukafirah bukan ya. Makanya mereka termasuk dari golongan ya umat Rasulullah SAW, yakni dengan domir ya fi ummati aqwamun, sekelompok ya, af'alun ya, sekelompok orang dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bid'ah ya. Mereka memiliki penyakit sebagaimana penyakit anjing gila yang menggigit ya manusia sehingganya sulit untuk diobati ya, sulit untuk diobati dari kebid'ahan mereka ya, dari penyimpangan mereka ya, barakallahu fikum ya. Ini sangat sulit untuk diobati ya. Mereka bertahan dengan kebid'ahan mereka ya, sehingga mereka termasuk golongan orang-orang yang dikatakan ahlul ahwa ya, ahlul bid'ah ya. Ya, maka tidak tersisa darinya ya urat atau persendian kecuali akan dimasuki oleh penyakit bid'ah ini dari kelompok mereka ya, nasallallahu afiyah. Maka sebagaimana dalam hadis Irbad ya, man ya'isa minkum fasayara ikhtilafan katsiran ya, barang siapa yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari kalangan para sahabat sesudahnya ya, niscaya akan melihat perselisihan yang banyak ya. Nasallahu alaihi afiyah. Kesesatan akan terus ya, kekufuran, kesesatan ya sampai datangnya hari kiamat ya. Makanya penting untuk kita mengetahui ya siapakah al-jamaah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya SAW, yaitu dijamin masuk ke dalam surga serta menjauhi dari 72 firqah dolal tersebut ya, firqah dolal tersebut. Ini merupakan khabar dari Nabi SAW yang mesti kita imani ya, yang kita telah melihat hari ini ya. Dan juga iftiraqul ummah ini terjadi setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama masa hidup Nabi SAW ya, Abu Bakar, Umar, itu tidak ada fitnah, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan
Ya. Maka inilah yang ya dapat kita ambil faedahnya, bahwasanya perpecahan ini akan menghantarkan kepada berbagai macam bentuk pemikiran yang dengannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditunjukkan ya jalan kepada kebenaran, ila siratal mustaqim, ya, kepada jalan yang lurus yaitu al-haq, bersama ahlu sunnah, ya, dan diwafatkan bersama orang-orang mukmin dan dimasukkan ke dalam surga. Dan bukan hanya sekedar berdoa tapi juga menempuh jalan-jalan daripada usaha, ya, tidak hanya sekedar berpangku tangan kepada doa namun meninggalkan usaha, ya, sehingganya ketika kita mengetahui kebenaran, ya, kita acuh atau tidak mau untuk menempuhnya, ya, atau bahkan kita berdiam diri tanpa mencari, ya, padahal Allah sendiri yang mengatakan Allah akan menunjukkan kepada siapa saja yang menginginkan petunjuk, maka niscaya akan ditunjukkan oleh Allah kepada jalan, ya, kebenaran, ya. Tapi alhamdulillah kita telah membacakan dua hadis dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala yang berkaitan dengan perpecahan kaum muslimin, ya. Taib naqib ila huna naktafi bihadzal qadar insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.